Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40, Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 dengan judul Preferential Love, Cinta yang Memilih dan Memihak. Sahabat boleh menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bahan bacaan Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 dengan judul Preferential Love, Cinta yang Memilih dan Memihak, kita akan ditolong oleh narasumber pada episode kali ini, Bapak Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkrah Solo. Salam jumpa Bapak Pendeta Mungki. Bapak Pendeta Mungki dari GKI Sangkrah Solo, terima kasih untuk kesediaan boleh join sama kita ini lewat Zoom, menolong kita semua untuk melihat makna-makna yang luhur, yang relevan pasti ya untuk kehidupan kita. Dengan landasan bacaan Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh dipertemukan dan kami boleh bersama-sama akan menggali dan mendalami makna yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, memimpin setiap kami sehingga kami dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seharusnya kami wujudkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40, Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Iya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepadanya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata,
"Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudara telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya, Bapak Pendeta, ini cukup lumayan panjang bacaan kita, ada 40 ayat. Saya masih membaca TB versi yang pertama begitu. Bapak Pendeta, mengawali segmen pertama ini saya mengajukan pertanyaan, kira-kira konteks seperti apa ya yang katakanlah yang mengitari bacaan Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40 ini? Iya, terima kasih Ibu Pendeta Santiani. Jadi kisah Yakub dan Esau ini sebenarnya merupakan bagian dari kisah para bapak bangsa, ya, dari sebuah rangkaian sejarah para bapak bangsa Israel
yang sangat sangat panjang ya, dimulai dari Abraham dan seterusnya. Jadi tetapi kisah Ishak, Ribka, Yakub dan Esau ini sebenarnya juga bisa dilepaskan dari kisah itu karena ini merupakan kisah yang berdiri sendiri dan jikalau kita memperhatikan maka kisah Esau dan Yakub ini bisa dibaca mulai dari pasal 25. Kejadian pasal 25 itu sudah mulai atau membuka kisah tentang Esau dan Yakub, yaitu tentang kelahiran kedua anak kembar itu, dan terus berlanjut sampai dengan pasal yang hampir ya ke 30 ya, 33-an begitu ya. Tetapi toh tidak semua bagian itu berkisah tentang relasi Yakub dengan Esau. Sebagian besar justru banyak mengisahkan tentang Yakub ya, setelah ia lari dari rumahnya dan tinggal di rumah pamannya. Nah, itu menyita cukup banyak. Jadi perjalanan pelarian tepatnya ya, pelarian Yakub dari rumahnya itu menyita cukup banyak pasal-pasal yang ada. Nah, itu konteksnya, Bu Santiani. Baik, Bapak Pendeta. Kita mulai nih ayat 1 sampai 4 ya. Ini ada yang menarik, pasal 27 ayat 1 sampai 4. Ishak bercakap-cakap dengan anaknya Esau. Di ayat 2 berkatalah Ishak, "Lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ini berkat semacam apa yang mau diberikan begitu dari Ishak bapaknya kepada Esau ini? Ya, jadi nampaknya ada semacam tradisi pada masa itu, seseorang yang merasa bahwa saat kematiannya sudah semakin dekat, maka ia ingin menyampaikan berkat yang terakhir ya sebelum nantinya meninggal. Meskipun tentu tidak ada seorang pun tahu kapan ia akan meninggal, tetapi ketika berkat yang diyakini sebagai berkat terakhir itu disampaikan, ya sudah. Nah, itu kalau istilah di dalam bahasa Inggris itu disebut death bed blessing ya. Jadi berkat yang disampaikan ketika seseorang sudah sakit, hanya bisa terbaring di tempat tidur menantikan kematiannya. Nah, memang ada sesuatu yang menarik di sini dalam cerita ini, yaitu bahwa Ishak itu hanya mau memberikan berkat terakhirnya itu kepada Esau. Padahal dia punya 2 anak. Nah, ini yang membedakan dengan ketika Yakub juga sudah menjadi tua kelak ya, yang memberkati semua anaknya ya. That bad blessing itu tidak hanya diberikan kepada Yusuf ya, dalam konteks relasi kita tahu bahwa Yakub itu sangat menyayangi Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangannya satu-satunya, sementara dia punya 11 anak yang lain. Nah, dia tidak hanya memberikan deathbed blessing-nya itu kepada Yusuf, melainkan kepada semua anaknya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Ishak. Dia sengaja memang mau mengistimewakan atau mau menyimpan berkat terakhirnya itu untuk anak yang dikasihinya, yaitu Esau. Nah, ini menarik ya. Jadi semacam apa ya? Sengaja begitu. Pasti kayaknya sengaja karena memang yang dipanggil adalah Esau ya untuk menerima berkat sebelum Ishak meninggal dunia, karena dia menyadari usianya yang sudah semakin senja, usianya yang sudah menjadi lanjut, dan rasanya ini diketahui oleh istrinya ya. Ini menarik untuk kita lihat lagi di ayat selanjutnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru.
Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40, Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40 dengan judul Preferential Love, cinta yang memilih dan memihak. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik bacaan dan judul ini, kita akan ditolong oleh Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkera Solo. Baik Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Baik. Ya, jadi Ishak secara sengaja begitu ya, mau memberikan berkat yang terakhir kepada anaknya Esau. Dan ini diketahui oleh Ribka. Ribka mendengarkan percakapan itu, lalu kemudian ia, kalau lihat ayat 7 begitu ya, ayat 6 sampai 7, Ribka kepada Yakub bicara, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Lalu di ayat selanjutnya, Ribka ini memberikan perintah begitu kepada Yakub, supaya nanti ketika binatang yang sudah dibawa, yang pasti bukan diburu ya, kalau ini kan bawalah bagiku begitu ya. Seekor binatang buruan, entah ini bagaimana, apakah dia ikut berburu atau dia membawa dari mana begitu. Lalu kemudian pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Lalu bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Ini kayaknya Yakub mengerti begitu ya. Kira-kira kode-kode apa yang hendak mau disampaikan oleh ibunya, dan ada kekhawatiran dari Yakub kalau nanti Ishak bapaknya akan mengenali bahwa Yakub itu bukanlah Esau. Dan yang ini menariknya adalah ibunya bahkan mengatakan, ambil saja, pergilah begitu ya, jangan khawatir begitu, karena Yakub khawatir kalau tiba-tiba nanti diperolok-olok dan akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Ini bagaimana melihat konflik dalam keluarga ini yang ngeri ya. Rasanya Ribka sudah mengetahui, mungkin kalau kita lihat di ayat pasal 25 ayat 28, di situ dituliskan Ishak kepada Esau itu sayang, lalu kemudian Ribka kepada Yakub begitu. Apakah ini melatar belakangi ya ibu dan bapak ini sebagai suami dan istri, yang satu lebih sayang pada anak pertama, yang satu lebih sayang pada anak kedua, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan menyadari bahwa ada perbedaan ini, lalu kemudian istrinya melihat kecondongan itu ya dari suaminya kepada anak pertama, lalu kemudian Ribka semacam mau, nggak bisa nih. Yakub juga harus, bahkan kalau bisa mesti di depan begitu. Bagaimana Bapak Pendeta melihat konflik konspirasi dalam keluarga ini? Ya,
Saya akan melihat ini dalam dua konteks ya. Artinya konteks mikro dan konteks makro begitu ya. Konteks mikro itu keluarga kecil ya. Jadi ini terjadi konspirasi di dalam keluarga. Bapak sayang anak sulung, ibu sayang anak bungsu ya. Bapak sayang kepada Esau. Dugaan saya, meskipun itu tentu tidak kita temukan di dalam bacaan kita, tetapi ini bisa dipahami, Esau itu seorang pemburu dan nampaknya ini pekerjaan yang membanggakan ya. Ayahnya sangat bangga dengan Esau karena Esau adalah orang yang kekar, maco begitu ya, laki-laki tulen begitulah ya, pekerjaannya berburu, menantang risiko di dalam perburuannya itu ya. Jadi ini menimbulkan kebanggaan seorang bapak begitu. Sementara Yakub nampaknya adalah seorang yang lebih banyak bekerja di rumah begitu ya. Mungkin dia memelihara ternak. Dengan demikian Yakub otomatis lebih dekat dengan ibunya begitu. Nah, ini yang membuat kemudian ibunya lebih dekat atau ya lebih sayang kepada Yakub. Itu konteks mikro. Konteks makronya itu begini, kalau kita melihat sejarah manusia ya, bagaimana manusia bekerja itu kan ada segmen sejarah itu diawali dengan masyarakat hunter gatherer ya, jadi pemburu dan pengumpul ya. Itu era lama sebenarnya, masyarakat pemburu itu yang nantinya akan digantikan dengan era baru, yaitu masyarakat agraris, pertanian dan otomatis juga domestikasi hewan-hewan liar atau peternakan. Jadi pertanian dan peternakan itu satu era. Jadi kalau kita melihat kisah ini dalam konteks makro, ini adalah perseteruan antara era lama dengan era baru, gitu ya. Bahwa era lama itu era perburuan atau pemburu, kaum pemburu, sementara era ini segera akan ditinggalkan dan diganti dengan era baru, yaitu petani dan peternak, begitu. Nah, kita bisa melihat itu dalam konteks makro maupun mikro, tapi mungkin juga lebih fokusnya ke bagaimana relasi dalam keluarga begitu ya, bahwa bapak dengan ibu itu bersaing mengasihi anaknya, dan sudah barang tentu ini juga akan berimbas pada relasi antara kedua anak itu sendiri, tidak bisa dihindarkan ya. Iya. Jadi ketika di hadapan anak begitu ya, di usia yang sudah bukan lagi usia remaja kan ini, sudah usia tua ya. Esau mungkin udah lebih dari 40, kalau di pasal sebelumnya di usia 40 begitu, lalu kemudian menikah ya, dua perempuan. Ini berarti kan bukan lagi usia kecil begitu ya, apalagi usia remaja. Artinya di hadapan mereka itu tampak jelas begitu bagaimana ibu dan bapak mereka pro yang satu, tidak yang lain, yang satu pro lebih ke ini dan tidak kepada yang lain. Menarik juga adalah kok bisa begitu ya Ribka dengan demikian, sadarkah aku yang menanggung kutuk itu, anakku dengarkan saja perkataanku, pergilah ambillah kambing-kambing itu begitu ya. Jadi bahkan demi supaya Yakub mendapatkan berkat utama, kalaupun datang kutuk itu biarlah sampai kepadaku begitu. Ya, itu pada satu sisi itu bukti kasih sayang seorang ibu. Ya, ketika seorang ibu melahirkan kan pertaruhannya juga nyawa. Ya, bahwa ia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Nah, sekarang pun demi anak yang disayangi, ia siap untuk menanggung apapun, termasuk menanggung kutukan. Yang penting pokoknya anak kesayangan saya ini memperoleh berkat yang istimewa, yaitu berkat terakhir dari ayahnya. Jadi ya pada satu sisi itu kasih sayang seorang ibu, tapi pada sisi yang lain kadang-kadang kasih sesuai dengan judul kita, kasih yang memilih dan memihak itu akan menyebabkan seseorang bisa saja menghalalkan segala cara. Iya. Jadi di sini kita melihat satu sisi kasih memang, tapi di sisi yang lain
kasih itu juga ketika tidak disadari begitu ya, itu bisa justru membahayakan begitu ya, Bapak Pendeta. Nah, di ayat selanjutnya memang rasanya kekhawatiran Yakub itu tampak kelihatan begitu ya, bahwa aksi penyamaran ini bisa saja terbongkar begitu ya. Di ayat 18 begitu sampai 27 ketika Yakub masuk dan menemui ayahnya dan menyamar begitu ya, dengan memakai baju pakaian ya yang menyerupai begitu, diharapkan bahwa ayahnya ini akan mengira bahwa itu Esau. Dan tampaknya memang Ishak walaupun sudah tua dan matanya kabur tetapi agak meraba-raba. Ini ada yang menarik kan? Ini suaranya seperti suara ayat 22 ya. Kalau suaranya suara Yakub, kalau tangan Esau. Ini menggambarkan apa ini di ayat ini? Ya, jadi kalau kita memperhatikan percakapan antara Yakub dengan Ishak, nampaknya sejak awal Ishak sudah ragu-ragu. Kok begitu cepat ya? Jadi belum berapa lama Esau pergi, sudah datang seseorang yang mengaku dirinya Esau. Itu sudah menimbulkan kecurigaan atau keheranan paling tidak ya. Keheranan di dalam diri Esau, di dalam diri Ishak. Oh, kenapa cepat sekali? Nah, kemudian terjadilah percakapan yang intinya adalah sebenarnya ngetes nih, nguji, benarkah bahwa ini Esau? Ya, jadi Ishak pun tidak sembarangan langsung percaya. Nah, satu-satunya yang membuat Esau itu kemudian agak curiga adalah suara Yakub itu tidak bisa atau suara Esau tidak bisa diduplikasi oleh Yakub. Itu sebabnya Ishak berpikir bahwa loh ini suara Esau, ya. Suara Yakub. Tetapi perawakannya kemudian di leher, lengan yang sudah dibalut dengan kulit anak kambing tadi, ini kok kayak Esau. Kemudian juga karena Yakub mengenakan pakaian Esau, Ishak mencium, atau ketika Yakub diminta untuk mencium dirinya, Ishak mencium bau pakaian Esau, sehingga kemudian dia percaya gitu. Jadi ada prinsip kehati-hatian dari Ishak, tetapi sekaligus juga percakapan itu menunjukkan begini. Ini juga prinsip kebohongan. Prinsip kebohongan itu sudah kepalang basah. Ya. Betul bahwa Yakub pada awalnya takut kalau dia sampai ketahuan, bukannya berkat yang akan dia terima malah kutuk. Ya, tapi kan kemudian hatinya dibesarkan oleh ibunya. Jangan takut, kalau terjadi apa-apa aku yang tanggung begitu ya. Sehingga kemudian Yakub memberanikan diri, dan sejak awal ketika ditanya Esaukah ya, atau kenapa begitu cepat dan sebagainya, dia menjawab, ya, aku Esau. Nah, ini sudah kepalang basah. Ini prinsip kebohongan seperti itu. Ya, yaitu sekali berbohong, dia harus terus berbohong sampai tujuannya tercapai. Nah, ini bahayanya begitu. Ya, jadi di sisi Ishak, prinsip kehati-hatian karena berkat istimewa yang akan disampaikan, tetapi juga sekaligus ini prinsip kebohongan, di mana kebohongan yang satu harus segera disusul dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan ketika satu kebohongan diucapkan, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Ya, pilihannya cuma mengaku atau terus jalan. Dan karena ada kekhawatiran akan dikutuk, maka Yakub kepalang basah, jalan terus pokoknya. Jadi menarik ya, ada prinsip begitu ya, ketika sudah berbohong begitu, masuk begitu ya, nggak ada kata mundur, maka harus kepalang basah sekalian gitu semuanya. Kepalang basah, betul, sudah basah sekalian. Basah sekalian begitu ya, dan Yakub mengambil resiko itu begitu ya. Betul. Ya. Dan dilanjutkan ternyata Ishak akhirnya percaya begitu ya. Akhirnya percaya,
Dan lalu kemudian ada berkat yang diberikan diberikan oleh Ishak kepada Yakub ayat 27b sampai 29. Ini berkatnya luar biasa ya. Allahmu akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi dan sebagainya. Ini sebenarnya mau mengatakan berkat-berkat apa saja yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub ini. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang diucapkan oleh Ishak kepada Yakub sebagai berkat terakhirnya, itu kita menyadari inilah istimewanya berkat terakhir itu, ya, yang meliputi empat komponen penting, yang yaitu berkat itu berupa anugerah alam yang berkelimpahan, ya. Kemudian juga kekuasaan atas bangsa-bangsa, ia akan menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa yang lain, ia juga menjadi tuan atas saudara-saudaranya, dan yang keempat itulah berkat bagi yang memberkati dan kutuk bagi yang mengutuki, suatu perlindungan begitu. Nah, yang terakhir ini kan mirip sekali dengan apa yang pernah diucapkan Allah kepada Abraham, kakek dari Yakub, ya. Jadi ini bisa dikatakan berkat yang menyeluruh, ya, luar biasa, ya, berkat alam maupun juga kekuasaan atas bangsa-bangsa, atas saudara-saudaranya, bahkan juga perlindungan dari Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati dan akan mengutuk siapapun yang mengutuki orang yang diberkati ini tadi. Jadi ini berkat penuh begitu ya? Ya, ya. Dan itu sebabnya Ribka tidak mau bahwa anaknya ketinggalan kereta. Anak kesayangannya maksudnya, ya. Anak kesayangannya ketinggalan kereta. Dia harus mendapatkan. Berkat penuh, berkat yang sempurna itu ya. Ribka tahu betul bahwa berkat ini nggak main-main begitu, maka harus direbut begitu ya oleh anaknya Yakub. Dan di ayat selanjutnya ada babak lain ini yang menarik dan dramatis begitu ya. Ketika Ishak sudah menyampaikan berkat yang luar biasa itu, lalu kemudian ayat 30, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Dan kita akan lihat di ayat selanjutnya bagaimana ini peristiwanya yang sudah diberikan terlanjur begitu. Lalu kemudian scene selanjutnya Esau lalu kemudian datang dari aktivitas berburunya membawa apa yang diminta oleh ayahnya di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 27 ayat 1-40 dengan judul Preferential Love, Cinta yang Memilih dan Memihak. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Pada episode kali ini kita ditolong oleh narasumber kita, Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkra Solo. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini, segmen penutup. Setelah Ishak memberikan berkat yang semestinya begitu ya, berikan kepada Esau, ternyata ia berikan kepada Yakub. Lalu kemudian Esau datang dari aktivitas berburunya. Dan ini adalah dialog yang
cukup krusial dan menegangkan, karena ketika dia sudah selesai dari aktivitas berburu, lalu kemudian ia katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Lalu kemudian nampaknya Ishak bingung begitu ya. Yang tadi itu berarti siapa begitu? Padahal berkat sudah terlanjur begitu ya, terucap begitu. Dan itu diberikan kepada saudaranya. Bagaimana Pak Pendeta melihat ini nih? Iya, jadi berkat terakhir ya, namanya juga ter itu kan paling ya, jadi tidak ada ulangan, sekali diberikan ya sudah, itu udah selesai begitu. Nah, Esau tentu saja sangat sedih ya, campur aduk lah ya, sedih, marah karena dia merasa ditipu ya. Nah, di dalam di dalam raungannya ya, karena dia kesal sekali, marah sekali, di ayat yang ke-36 itu dia mengatakan bahwa pantaslah namanya Yakub ya, karena dia sudah menipu. Nah, ini ada semacam permainan kata ya, permainan kata. Kalau kita perhatikan itu di dalam bahasa aslinya itu dikatakan Yaakov. Yaakov itu namanya Yakub, telah 2 kali menipu aku. Menipu itu Akhab ya, jadi Yaakov dengan Akhab ya. Jadi dia merasa bahwa adiknya ini menipu dirinya. Kemudian dia mengatakan lagi, hak kesulunganku sudah direbutnya dan sekarang direbutnya pula berkat. Ini juga ada permainan kata, karena hak kesulungan itu dalam bahasa aslinya itu disebut, atau pakai bahasa aslinya mengatakan bekhora ya. Bekhora, sementara berkatku itu adalah beraka ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kan konsonan yang yang menonjol ya. Sementara vokalisasinya itu hanya berupa titik-titik saja. Jadi BRK dengan BKR ya, BKR itu kalau hak kesulungan itu ditulis BKR, berkat itu BRK. Jadi ini ada semacam permainan kata di situ. Nah, tetapi apakah demikian kenyataannya? Kalau kita kembali ke pasal yang ke-25 itu tidak demikian ya. Yakub tidak pernah merebut hak kesulungan dari Esau. Tidak pernah merampas begitu ya? Tidak pernah merampas. Jadi terjadi pertukaran sebenarnya, cuman memang pertukaran itu dilakukan dengan cara yang licik begitulah ya. Dia tahu bahwa kakaknya ini orang yang ya mungkin cara berpikirnya pendek sekali ya. Sebentar lagi aku mati. Buat apa hak kesulungan? Udahlah, ambil aja gitu. Karena dia sangat kelaparan dan dia sangat ingin menikmati roti dengan semangkuk bubur kacang merah buatan Yakub yang namanya sangat tercium baunya lezat sekali begitu ya. Jadi Esau sendiri sejak awal sudah meremehkan, padahal yang namanya hak kesulungan itu betul-betul pemberian Allah, rahmat dari Allah. Nggak mungkin diraih oleh manusia, karena setiap keluarga hak kesulungan itu hanya satu, anak sulungan cuma satu, kan nggak mungkin. Sekalipun anak itu kembar seperti Yakub dan Esau, toh Esau yang keluar duluan atau yang lahir duluan, baru kemudian Yakub. Itu berarti bahwa ini merupakan pemberian anugerah Allah. Tapi Esau meremehkan itu, menganggap itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sementara kita aku mati. Kenyataannya tidak demikian. Nah, konsekuensinya kalau kamu meremehkan berkat Allah yang begitu luar biasa, kau akan kehilangan berkat-berkat yang lain. Jadi ini sesuatu yang menjadi pelajaran penting ya, bahwa ada berkat yang memang tidak mungkin diraih oleh manusia. Itu betul-betul semacam hak istimewa yang Allah berikan kepada Esau. Tetapi ini dianggap angin lalu begitu oleh Esau. Jadi sangat-sangat disayangkan ya.
Nah, Jadi sekarang ketika ia kehilangan berkat terakhir dari ayahnya, dia meraung-raung, tapi semuanya sudah terlambat. Begitu. jadi boleh dibilang memang apa ya, Ribka punya andil begitu ya, mendorong begitu Yakub menjadi lalu kemudian menipu. Namun di sisi yang lain ada kelemahan begitu ya dari karakter Esau ini yang tak berpikir pendek lalu kemudian cenderung meremehkan, dan kelemahan ini dikenali oleh saudaranya. Bagaimana Pak Pendeta tadi? Ya, jadi dalam kejadian ini semua pihak menurut saya bersalah, punya andil kesalahan. Jadi tidak bisa juga kesalahan ditimpakan pada Yakub seorang. Ya, ini melibatkan banyak orang. Kita bisa lihat satu, Ishak seharusnya dia memberikan berkat terakhir kepada dua anaknya. Kedua-duanya mesti dipanggil, aku sudah mau mati dan aku akan memberikan berkat terakhirku kepada kalian. Nah, itu bisa dilihat misalnya di dalam Kejadian pasal yang sebentar ya. Kejadian pasal yang terakhir, pasal 48. Kejadian pasal yang ke-48 Iya. ayat yang ke-8 dan 9 itu ya. Kejadian 48 ayat 8 sampai 9 ini ya. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Jadi semua anak mendapatkan berkat ya. Tidak ada yang terabaikan ya. Sementara itu Ribka juga punya andil kesalahan. Dia merancang semua skenario penipuan ini dengan sangat teliti, sangat detail. Dia tahu persis apa yang bisa dilakukan untuk membohongi suaminya. Hanya satu yang tidak bisa, yaitu suara. Suara Esau tidak mungkin ditiru oleh Yakub, tapi perawakan yang lain bisa, dan ia persiapkan dengan sangat baik. Dia tahu masakan kesukaan suaminya, dia tahu bagaimana menyamar menjadi Esau, ya, sehingga kemudian Yakub bisa mendekati ayahnya. Lalu juga Esau yang meremehkan berkat kesulungan, hak kesulungan, dan kemudian berakibat fatal di kemudian hari. Tentu saja Yakub yang juga akhirnya kecemplung dalam konspirasi yang tidak sehat ini. Ya. Jadi semua pihak ini punya andil begitu ya? Punya andil kesalahan. Ya. Mengapa terjadi konspirasi ini? Ada kecenderungan juga mereka melihat mengenali karakter Ishak begitu yang kurang fair, tidak fair begitu ya? Boleh dikatakan begitu ya? Juga ikut andil, Ribka ikut andil, Esau ikut andil. Jadi semua anggota keluarga ini ikut andil begitu ya, kontribusi melakukan kesalahan ini. Lalu kemudian di ayat selanjutnya tetap saja begitu ya, Esau semacam tidak rela begitu. Yang pertama merasa sudah ditipu karena kelemahannya juga begitu ya. Akhirnya hak kesulungan itu lalu kemudian menjadi milik Yakub. Tapi tetap saja Esau meraung-raung minta berkat, masa cuma satu berkat yang Bapak mau berikan begitu, yang Bapak punya begitu. Apa nggak bisa saya juga dapat begitu. Lalu kemudian diberikanlah juga akhirnya dari Ishak ayahnya diberikan juga berkat kepada Esau. Menurut pandangan Bapak Pendeta, ini berkat semacam apa nih yang diberikan oleh Ishak kepada anaknya Esau? Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan itu dari ayat yang ke-39 ya, 39b sampai dengan ayat 40 itu sebenarnya ini bukan berkat ini. Ini lebih cenderung pada kutuk ya. Karena isinya 180 derajat berkebalikan dari apa yang diucapkan Ishak kepada Yakub ya. Kalau dikatakan kepada Ishak itu hidupnya akan selalu berada dalam rahmat alam yang luar biasa ya, berkat-berkat itu, sementara jauh dari tanah dikatakan jauh dari tanah yang gemuk dan sebagainya. Tetapi menurut saya ada yang menarik dari perkataan Esau, yaitu yang pada bagian terakhir. Barangkali bisa dibacakan 40b itu, Bu Santiani. 40b
yang tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, jadi ini situasi atau kondisi ini bisa berubah jikalau Esau mau bersungguh-sungguh, berusaha untuk mengatasi atau mengubah keadaan sehingga kuk itu akan bisa dilepaskan dari kehidupannya. Jadi ada catatan begitu sejauh Esau bersungguh-sungguh begitu ya, bekerja begitu. Ya, dan kemudian memang terbukti toh kalau kita membaca terus sampai pada perjumpaan ya. Perjumpaan pada akhirnya kan Yakub tidak mungkin menghindar terus. Pada akhirnya pada satu titik tertentu Yakub harus berjumpa dengan Esau. Kita membaca di sana betapa ketakutan Yakub itu luar biasa sehingga semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya sudah diserahkan, mau diserahkan saja ke kakaknya itu untuk meredakan kemarahan dan dendam kakaknya. Ya. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi dalam perjumpaannya? Esau mengatakan tidak, dia tidak mau menerima itu semua karena itu adalah milik adiknya dan dia tidak kekurangan apapun. Dia menolak karena dia sudah memiliki banyak, bahkan dugaan saya lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Yakub. Nah, apa yang dikatakan oleh ayahnya itu kemudian menjadi terbukti bahwa entah apa yang terjadi selama rentang waktu yang cukup lama ya, lebih dari 20 tahun sejak Yakub lari dari rumah, Esau kemudian membangun kehidupannya dan ternyata ia juga memiliki banyak ya berkat di dalam kehidupannya. Nah, jadi itu toh apa yang dikatakan oleh ayahnya menjadi kenyataan. Iya, jadi menarik ya. Yakub walaupun menerima berkat yang penuh itu, namun dalam perjalanan hidupnya juga tidak mudah ya. Dalam pelarian, ketakutan begitu kan ya, kecemasan, ditipu pula begitu. Tapi ya Esau kita tidak tahu, tidak dituliskan, tapi rasanya dia juga berjuang begitu ya, bekerja keras namun juga pulih begitu dari rasa sakit hati dan dendam. Dan di akhir segmen penutup ini Pak Pendeta, apa ya relevansi dari kisah tentang Esau dan Yakub ya bersama dengan ibu bapaknya ini untuk kehidupan kita berkaitan dengan judul kita Preferential Love, cinta yang memilih dan memihak ini. Setiap orang tua hendaknya menyadari ya, terutama kalau punya anak lebih dari satu ya. Jadi kita melihat bagaimana kita bisa menduga kenapa Ishak lebih sayang kepada Esau daripada ke Yakub ya. Kita bisa menduga dan dugaan itu tidak terlalu, menurut saya sih benar adanya. Bagaimana Ribka lebih sayang kepada Esau kepada Yakub daripada kepada Esau ya. Ada semacam kebanggaan tertentu yang membuat mereka dekat. Yang membuat si ayah lebih dekat kepada anak sulung, yang membuat ibu lebih dekat ke anak bungsu ya. Ada alasan-alasan tertentu dan seringkali itulah yang juga dialami oleh setiap orang tua. Kita punya kebanggaan. Oh, anak saya yang nomor 1 atau nomor 2 ini lebih pintar daripada anak yang lain. Sehingga ada semacam kebanggaan dan tanpa disadari mungkin bisa membuat pembedaan dalam ekspresi kasihnya kepada anaknya yang satu dan yang dibandingkan dengan yang lain. Nah, alangkah baiknya setiap orang tua selalu menyadari bahwa berapapun anak yang kita miliki itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kasihi dengan kasih yang sama, dengan kasih yang adil, fair. Ya, ketika kita membuat pembedaan, sebenarnya kita sedang menabur benih-benih permusuhan yang dalam jangka waktu atau ke depan itu akan menjadi bencana buat rumah tangga atau buat keluarga. Orang tua mana sih yang tidak bersedih hati
ketika di masa tuanya dia melihat anak-anaknya tidak bisa hidup rukun, tidak bisa akur, saling membenci, saling mendendam. Semua orang tua akan akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya, nah ini belajar dari apa yang terjadi dalam keluarga Ishak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisakah kita merebut berkat dari Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting ya menurut saya. Kalau kita mempelajari atau mencermati perjalanan hidup Yakub, apakah itu hidup yang diberkati? 20 tahun lebih, ya dari mana kita bisa mengambil angka 20? Itu dari percakapan antara Yakub dengan Laban pamannya. 20 tahun aku bekerja, tidak ada kambing dombamu yang keguguran dan sebagainya dan seterusnya. Itu berarti bahwa Yakub melarikan diri dari rumah itu sudah lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun dia terpisah dari orang tuanya, dari kakaknya, dan kemungkinan besar ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, Yakub juga tidak ada di sana. Kemudian juga selama 20 tahun dia dipermainkan oleh pamannya Laban, ya, menjadi korban penipuan atau kelicikan dari pamannya. Ya. Dan itu, apakah hidup semacam itu? Dan kemudian juga dibayang-bayangi ketakutan yang terus-menerus. Ya. Sampai pada akhirnya ia harus bergumul dengan Allah sebelum atau semalam sebelum ia harus bertemu dengan kakaknya. Dengan ketakutan yang luar biasa. Apakah itu hidup yang diberkati? Nah, ini menjadi sebuah pengingat buat kita semua bahwa berkat Allah itu memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apapun berkat itu. Ya, tetapi berkat Allah tidak mungkin direbut dengan cara-cara yang tidak baik, yang jahat. Yang penuh dengan kelicikan, apalagi yang kemudian merugikan, menghancurkan orang lain. Ya. Itu pelajaran-pelajaran penting yang menurut saya perlu kita renungkan dari perjalanan hidup keluarga Ishak dan khususnya perjalanan hidup Yakub. Memang pada akhirnya kita tahu bahwa Yakub inilah yang terpilih menjadi bapa bangsa Israel. Ya. Tetapi ini tidak melalui jalan yang mudah. Ya. Dugaan saya tidak lain adalah karena ya konspirasi-konspirasi yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi yang menyebabkan jalan kemudian menjadi sedemikian berlikunya. Seandainya, nah kita berandai memang ya, seandainya Yakub tidak merebut berkat dari kakaknya, apakah ia kemudian hidup dalam kesengsaraan? Dugaan saya tidak. Ya, dugaan saya tidak. Karena bagaimanapun juga ia dipilih untuk menjadi bapak dari bangsa Israel. Ya, sehingga Allah berkuasa untuk memberkati, untuk memelihara Yakub dalam kehidupannya. Para sahabat, kita diajak bercermin ini melalui perjalanan hidup keluarga Ishak, termasuk juga perjalanan hidup Yakub begitu ya, bahwa cinta yang memilih, cinta yang memihak itu mempunyai daya hancur ya, daya hancur yang sangat kuat dalam hidup keluarga. Ketika para sahabat dikaruniai anak ataupun anak-anak dari Tuhan, maka mereka adalah karunia yang datangnya dari Tuhan, yang perlu dikasihi, disayangi, dan juga dididik dalam segala teladan iman. Para orang tua pasti tidak menginginkan bahwa di usia senja melihat anak-anak lalu kemudian berseteru dan mengambil teladan yang tidak baik dalam kehidupan pola asuh. Dan yang kedua adalah setiap kita ya Bapak Pendeta ya diberikan berkat, tidak ada yang tidak begitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa merebut begitu ya berkat-berkat tertentu yang kita inginkan lalu kemudian bahkan kita pikir kita bisa miliki dengan cara-cara yang licik begitu. Tuhan tidak berkenan untuk itu semua.
Baik, para sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada, para sahabat bisa membagikan tayangan ini kepada siapapun, dan kiranya tayangan ini juga boleh menjadi berkat, dan para sahabat juga boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan tayangan terkini dari YKB GKI TV. Bapak Pendeta Mungki, terima kasih untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini. Kiranya pelayanan Bapak boleh menjadi berkat. Kita menutup episode ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh belajar dari firman-Mu tentang hal-hal yang sangat penting yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami, di dalam relasi antara orang tua dengan anak. Biarlah firman yang pada hari ini kami gali bersama sungguh memberkati kami, memberikan kami wawasan, insight yang mendalam, yang juga dapat memperbarui kehidupan kami, memperbaiki pola asuh kami maupun sikap-sikap kami, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami maupun juga terhadap berkat yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.